Jadi lagi-lagi ada berita yang nggak menyenangkan ya, terutama untuk negara kita. Dengan kita diberikan pajak 19%, bukan lagi 32%, tapi dengan timbal balik yang luar biasa gila. Dan boleh nggak sih gini, dan di mana peran PBB terutama WTO? Daripada berlama-lama, yuk kita bahas rugi nggak sih ini? Sebelumnya, jelasin tarif dulu, karena dekat kaitannya sama pajak, tapi disalahartikan tarif sama pajak itu sama. Jadi tarif, siapa yang membayar tarif? Pastinya para importir, dan untuk kasus ini importir Amerika yang mengimpor barang dari Indonesia, tapi tidak dipungkiri dengan naikkan tarif, barang Indo akan lebih mahal untuk dijual. Atau bisa saja kita negara pengekspor mau tidak mau menurunkan harga jual agar importir Amerika mau membeli barang kita dan bersaing dengan barang luar negeri lainnya. Gampangnya ginilah, misal harga bawang di pasar per kilo kita beli biasanya 20.000, tapi karena barang stok rendah, tengkolak menaikkan harga misal 40.000, tapi orang pasar ingin dapat untung 2.000, maka dia akan menaikkan harga 42.000, dan pastinya pembelian dari masyarakat akan turun. Dan yang rugi siapa? Ya dari penjual dan pembeli. Walaupun tarif ini semua negara dikenakan dan tarif 19% ini terendah se-ASEAN, tapi kita disuruh memberikan sesuatu ke Amerika yang tidak adil menurut saya. Dari awal dulu ya, walaupun deal ini belum final dan masih akan dinegosiasi lagi, itu yang kita dengar dari kata Presiden Prabowo, ya jadi kita bisa dapat pajak 19% dengan syarat yang bahkan luar negeri bilang ini kayak eksploitasi ke Indonesia. Seperti kita harus beli energi AS kayak migas sebesar 15 miliar US dollar, pembelian pertanian kayak gandum, kedelai sebesar 4,5 miliar US dollar, Boeing 777 sebanyak 50 unit dengan harga kira-kira total jika satu pesawat 350 juta US dollar, maka 50 sama dengan 17,5 US dollar. Selain itu, Amerika tidak dapat pajak sama sekali ekspor ke Indonesia, dan ini yang paling gue bikin miris, mereka dapat akses penuh tembaga dari Freeport yang gue waktu baca bagian ini langsung, duh kok gini sih. Tapi untuk penjelasan akses penuh dengan cari-cari maksudnya apa? Jadi gini intinya. Ya bukan berarti kayak Freeport zaman dulu lagi dengan Freeport menguasai 90% saham. Tetap di sini kita yang saham lebih besar. Jadi di sini Amerika akan menjadi negara prioritas Indonesia, akan ekspor tembaga jadi pembeli alias buyer VIP. Ya Amerika misal negara lain Cina minta ya kuota Amerika harus dipenuhi dulu. Jadi di sini Amerika nggak kehabisan stok tembaga. Dan yang lebih dikhawatirkan, mereka bisa ambil tembaga tanpa kita olah alias di-smell dulu, yang akan membuat harga tembaga belian mereka jauh lebih murah. Makanya tetap rugi di Indonesia. Dan di sini kita coba hitung tadi pembeliannya aja, dan kita akan bandingkan dengan data BPS Indonesia 2023 ekspor impor ke Amerika karena data 2024 belum keluar. Dengan pembelian pesawat dengan kira-kira total 17,5 miliar, energi 15 miliar, pembelian hasil pertanian 4,5 miliar, total mereka mendapatkan 37 miliar US dollar. Sedangkan data BPS 2023, impor ekspor Indonesia Amerika, ekspor 23.531 miliar US dollar dan impor 11,277 US dollar. Total kita surplus 12,254 miliar US dollar. Bandingkan aja, kita cuma untung 12,254 miliar, sedangkan kita harus beli 37 miliar US dollar. Sudah gitu kita disuruh beli Boeing 777 yang kita tahu Boeing ini bermasalah, dan kalau kalian ingat pesawat Malaysia MH370 itu adalah termasuk tipe Boeing 777. Jadi kita juga harus beli barang yang nggak bagus juga kualitasnya. Dan ingat, ini kita sudah rugi hanya dalam pembelian langsung, belum tadi seperti full akses tembaga dan pajak 19%. Jadi mau kita 32% atau 19%, keduanya nggak untung. Kalau pasti berpikir, pajak dulu berapa bang emangnya? Kalau dulu kita ekspor ke Amerika itu rendah, bahkan bisa mencapai 0%, tergantung dari barangnya. Dan kita mikir lagi, di mana peran WTO atau PBB kok gini dibolehin? Sebenarnya emang nggak apa, misal di mana sanksinya cuma retaliasi alias antara kedua negara tersebut atau negara yang kena imbas. Misal Amerika sekarang naikin tarif, ya kita cuma harus bisa balas tarif aja, naikin tarif situ. Jadi kita nggak ada sanksi, namanya sanksi kayak embargo dan lain-lainnya. Intinya di sini kita masih ketergantungan sama Amerika, bukan ke impor kedelai atau gandum, walaupun itu butuh juga. Tapi kalau kita lihat dari data BPS, kita ketergantungan dari ekspornya. Ini karena kalau dari data BPS, Amerika termasuk tujuan ekspor kedua kita. Jadi jika kehilangan pasar Amerika, kita langsung merasakan dampak ekonominya. Jadi baik lagi, ya seperti saya bilang tadi, mau 19 atau 32 semuanya merugikan Indonesia. Bahkan kita lihat dari data kalkulasi kita di 2023 dan permintaan mereka yang tak sebanding,
Walaupun kalau saya boleh usul, sebenarnya tarif naik aja misal ke 25, tapi kita nggak ngasih full akses tembaga, itu lebih baik daripada kita harus izinkan full akses lagi. Sembari kita juga mencari pasar selain Amerika. Dan miris lihat komen juga ada bilang, ya pun murah. Ya kalau iya, cuman ngaca lagi, Amerika itu kapitalis. Yakin dia tetap jual dengan iPhone dengan harga yang sama, yaitu misal 20 juta, jadi kan untung gede mereka. Lagian ngapain nurunin harga? Apalagi Apple kan cuma kayak ini ya, produk yang nggak bisa ditiru gitu. Beda sama kayak Android apa Windows. Dan untuk siapa yang menonton video saya sampai akhir, yuk kita sekali-kali doalah untuk negeri ini, terutama untuk masalah ini. Misal yang beragama Islam, waktu selesai sholat, kita doa untuk negara ini sekali-kali. Walaupun kita tahu negara ini banyak masalahnya, cuman masalah besarnya urusan tamak aja, alias kantong sendiri, kayak beras dioplos, korupsi, bahkan saya yakin 24 muda ini aja mungkin urusan duit juga untuk sebagian pihak. Ya semoga Tuhan memberikan terbaiklah untuk Indonesia, rakyat dan pemerintahnya sadarlah. Soalnya ini masalah menyangkut negara dan yang kita hadapi negara asing.